Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sipa Ami, NIM D0212 dari kelas Informatika. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review artikel untuk memenuhi tugas dari mata kuliah sistem berbasis elektronik. Di mana judul jurnal atau artikel yang saya ambil yaitu peran e-commerce terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi COVID-19. Langsung saja, COVID-19 mengubah tren ekonomi global secara pasif. E-commerce tumbuh pesat beberapa tahun belakang dan semakin intens karena adanya pandemi COVID-19. COVID-19 telah menimbulkan ekonomi shock yang mempengaruhi ekonomi perorangan, rumah tangga, perusahaan mikro, perusahaan menengah, kecil maupun besar, bahkan mempengaruhi ekonomi negara dengan skala cakupan dari lokal, nasional, bahkan global. Beberapa bidang perekonomian merasakan imbas dan pengaruh COVID-19 adalah perdagangan, investasi, transportasi, dan pariwisata. Meskipun di satu sisi perekonomian melemah, namun di sisi lain perekonomian juga mengalami peningkatan, yaitu di bidang perdagangan elektronik commerce atau e-commerce. Pendapatan beberapa web retail dunia memperlihatkan pertumbuhan yang signifikan selama pandemi COVID-19. Peringkat tertinggi diduduki oleh website Amazon.com yang mampu membukakan penjualan sebesar 4,059 miliar. Menyusul eBay.com dengan penjualan sebesar 1,227 miliar. Transaksi bisnis e-commerce awalnya adalah pilihan. Namun, dengan kondisi pandemi sekarang ini, mau tidak mau atau suka tidak suka, banyak perusahaan yang melebarkan sayap bisnisnya melalui online dan e-commerce untuk menjaga kelangsungan usaha. Sebagian besar pelaku bisnis melakukan perubahan dengan cepat, seperti mengalihkan jenis produk yang ditawarkan, meski tak sedikit juga yang berjuang untuk tetap melanjutkan bisnis sebelumnya. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan peran e-commerce sebagai dalam perekonomian di Indonesia selama pandemi COVID-19. Selanjutnya, kajian pustaka, di mana membahas beberapa, yaitu yang pertama e-commerce. Bisnis elektronik bisnis e-commerce adalah proses bisnis yang memanfaatkan penggunaan teknologi digital dan internet dalam operasional utamanya. E-bisnis meliputi aktivitas pengelolaan internal suatu perusahaan serta kegiatan koordinasi dengan supplier dan rekan bisnis lainnya. E-commerce adalah bagian dari e-bisnis, elektronik bisnis yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce juga meliputi aktivitas yang mendukung transaksi tersebut, seperti periklanan, pemasaran, dukungan konsumen, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Yang kedua ada perekonomian di Indonesia. Perekonomian di Indonesia mencakup seluruh kegiatan dan kondisi perekonomian di Indonesia. Sistem perekonomian adalah sistem yang digunakan oleh suatu negara untuk mengalokasikan sumber daya yang dimilikinya, baik kepada individu maupun organisasi di negara tersebut. Menurut Dumairi, perekonomian merupakan suatu sistem yang berfungsi untuk mengatur serta menjalin kerjasama dalam bidang ekonomi, dilakukan melalui hubungan antar manusia dan kelembagaan. Ada 3 kategori utama dari e-commerce yang melihat dari sifat partisipan. Yang pertama, business to customer, B2C. Adalah bisnis ini dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce terjadi layaknya jual beli. Biasanya melibatkan pengeceran barang, produk, dan jasa ke konsumen atau individu.
konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Yang kedua, business to business, yang melibatkan penjualan barang dan jasa di antara bisnis. Transaksi dilakukan oleh dua pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Yang ketiga, customer to customer, yang melibatkan konsumen yang menjual secara langsung kepada konsumen umumnya. Transaksi dilakukan secara online melalui pihak ketiga yang menyediakan platform online atau marketplace untuk melakukan transaksi tersebut, seperti Bukalapak, Tokopedia, Shopee, dan sejenisnya. Selanjutnya, ada jenis lain dari e-commerce terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, customer to business. Yang pertama adalah transaksi jual beli dari e-commerce untuk konsumen dan ke perusahaan. Individu menawarkan produk atau jasa terhadap perusahaan yang membutuhkan dan siap untuk membelinya. Contohnya seperti freelancer.com, yang merupakan website yang menjadi wadah bagi para freelancer dari berbagai bidang keahlian untuk menawarkan keahliannya. Yang kedua, business to administration, yaitu e-commerce yang menjual barang atau jasa kepada lembaga pemerintahan melalui pengajuan tender dan pengisi sejumlah persyaratan terlebih dahulu sebelum mendapatkan layanannya. Yang ketiga, customer to administration, atau disebut juga customer to government, adalah proses transaksi elektronik yang dilakukan individu kepada lembaga pemerintah. Contohnya seperti area yang digunakan jenis e-commerce ini yang adalah Jamstek, pendidikan, pajak, dan kesehatan. Yang terakhir adalah online to offline e-commerce, yang merupakan jenis bisnis baru di mana penjual menggunakan dua saluran baik di online maupun offline. Penjual akan memanfaatkan jaringan online untuk melakukan promosi dan menemukan konsumen, lalu diteruskan dengan melakukan pembelian di toko offline. Contoh seperti Gojek, Grab, dan Airbnb. Selanjutnya, metodologi penelitian. Metodologi penelitian digunakan dalam penulisan ini adalah metode kualitatif deskriptif. Penulis menggunakan penelitian kepustakaan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang berasal dari buku, hasil riset berupa jurnal, dan sumber dari internet mengenai data dan informasi yang relevan dengan penelitian, yaitu tentang e-commerce, COVID-19, dan dampak terhadap perekonomian. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik dokumentasi dari berbagai sumber, referensi baik tulisan dan gambar berupa catatan atau dokumentasi perusahaan, dokumen pemerintah atau publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs web, dan lainnya. Penulis menyimak serta mencatat informasi penting dalam melakukan analisis data dengan cara reduksi data, display data, dan menggambarkan kesimpulan sehingga mendapatkan suatu gambaran kesimpulan mengenai studi literatur untuk dikembangkan dalam penelitian ini. Selanjutnya kita masuk kepada pembahasan dan hasilnya. Yang pertama itu penyebab e-commerce tumbuh pesat. Ada beberapa penyebabnya. Yang pertama ada di mana-mana, jangkauan global, standar universal, yaitu teknologi e-commerce adalah standar teknis dari internet yang bersifat universal atau sama di belahan dunia manapun. Kayak manfaat interaktif. Teknologi e-commerce merupakan teknologi interaktif yang dapat memungkinkan timbulnya komunikasi dua arah antar penjual dan pembeli. Selanjutnya, kepadatan.
Informasi teknologi e-commerce mampu mengurangi koleksi, penyimpanan, dan pemrosesan informasi serta biaya komunikasi. Selanjutnya, personalisasi dan kustomisasi. Dan terakhir, konten dan jejaring. Sosial internet dan teknologi e-commerce membuat pengguna menciptakan dan berbagi kepada komunitas global yang luas dalam bentuk teks, video, musik, atau foto. Adapun peran e-commerce terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi COVID-19. Yang pertama, e-commerce membantu bisnis untuk tetap beroperasi selama pandemi. E-commerce membantu konsumen untuk mendapatkan akses ke barang dan jasa dengan mudah dan aman. E-commerce membantu pemerintah untuk meningkatkan pendapatan pajak. E-commerce menjadi pilihan bagi banyak perusahaan untuk menjaga kelangsungan usaha. Yang terakhir, e-commerce mendorong perusahaan jenis produk yang ditawarkan oleh pelaku usaha. Sehingga bisa disimpulkan bahwa diperoleh suatu kesimpulan bahwa e-commerce memberikan peran bagi perekonomian di Indonesia selama pandemi COVID-19, baik bagi pelaku usaha, konsumen, dan pemerintah. Bagi pelaku usaha, e-commerce menjadi solusi untuk mengatasi dampak COVID-19, meningkatkan skala usaha karena banyak investor yang berinvestasi dalam bidang ini, meningkatkan pemahaman tentang tren dan perilaku pasar, jangkauan pemasaran, dan mendorong pelaku bisnis untuk beradaptasi terhadap kondisi selama pandemi. Dan teknologi e-commerce juga bermanfaat bagi konsumen, diantaranya memberikan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi karena tetap mematuhi protokol kesehatan. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari hasil review jurnal yang saya kerjakan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.